Mohon perhatian kepada seluruh peserta pelepasan jamaah dan manasik umroh. Kami mohon perhatiannya untuk menempati posisi tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi kami mohon perhatian kepada seluruh peserta pelepasan jamaah dan manasik umroh untuk segera menempati posisi yang telah disiapkan. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji dan syukur kita kepada Allah, karena pada hari ini, Ahad, tanggal 12 Oktober tahun 2025, kita bertemu dalam acara pelepasan jamaah dan manasik umroh Khadimatul Masjid. Tepuk tangan. Adapun acara ini adalah sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap pengabdian para jamaah kepada masjid. Perkenalkan, saya Ahmad Nur akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Sebelumnya, izinkan saya menyapa para tamu yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat datang kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Bapak Dr. Andes Honorul Kausal Haji Muhammad Yusuf Kala, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rudiantara, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Hadir bersama kita juga Pimpinan MQ Travel, Bapak K. Haji Abdullah Gimnastiar, yang kami hormati. Dan juga Direktur Pengembangan Bisnis Istiqlal Global Fund, Ibu Deva Rahman yang berbahagia. Dan juga hadir bersama kita Vice President General Secretary Danone Indonesia, Ibu Vera Galuh Sugianto, serta seluruh jamaah juga rekan media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tentu kebahagiaan menyelimuti kita pada hari ini karena rahmat dan karunia dari Allah hadir pada kesempatan hari ini dalam pertemuan pelepasan jamaah dan manasik umroh Khadimatul Masjid. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada kesempatan hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, berlanjut ke acara selanjutnya, akan ada sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Vice President General Secretary Danone Indonesia kepada Ibu Vera Galuh Sugianto. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrifal anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, ini Sohibul Bait, tempat kita berada saat ini, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Selamat siang Pak. Kemudian juga ada Ketua DMI, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala yang kali ini diwakili oleh wakilnya, Bapak Haji Rodiantara. Terima kasih. Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak Imam Adra Kutni. Kemudian juga ada Pak Rahmat Hidayat, sahabat kami juga, Sekjen dari DMI. Pak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Ibu Deva Rahman, dan juga tentunya jajaran DMI yang lain dan juga Sohibul Bait yang sudah ada hadir pada hari ini, rekan-rekan pengurus Dewan Masjid Indonesia, rekan-rekan pengurus Masjid Istiqlal. Terima kasih sudah hadir pada hari Minggu siang yang insya Allah menjadi hari yang berkah pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bisa diperkenankan untuk hadir hari ini. Tentu mudah-mudahan dengan niatan yang baik, acara juga akan berjalan dengan baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami hadir di sini mewakili Aqua. Mudah-mudahan salah satu brand dan perusahaan yang sudah lama berdiri di Indonesia, terdiri dari talenta-talenta Indonesia yang juga memberikan dampak positif untuk sosial, lingkungan dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, tentu kita punya banyak kolaborasi, alhamdulillah, dan diantaranya berusaha untuk bisa merangkul semua kalangan, khususnya para umat Muslim. Kami berkolaborasi juga dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan asosiasi dan instansi organisasi lainnya. Tetapi juga dalam kali ini merupakan upaya kami untuk bisa berkolaborasi berkelanjutan dengan Dewan Masjid Indonesia dan juga Masjid Istiqlal. Jadi sudah beberapa kali alhamdulillah diberikan kesempatan dan juga kepercayaan. Nah saat ini adalah dalam rangka kita untuk meneruskan keberlanjutan kemitraan itu, khususnya untuk Dewan Masjid Indonesia, memberangkatkan para pahlawan-pahlawan keberadaan masjid-masjid di Indonesia yang mungkin tidak dikenal namanya, tidak ada tanda jasanya, tetapi luar biasa ibadah dan keikhlasan mereka untuk terus menjaga, menghidupkan masjid-masjid di seluruh Indonesia. Ini batch kedua, batch pertama itu kami lakukan juga sudah memberangkatkan umroh 20 khadimatul masjid dari 6 provinsi di Indonesia, alhamdulillah. Mudah-mudahan niatan baik ini memberikan keberkahan dan juga tentunya manfaat ibadah spiritual yang luar biasa untuk para pahlawan tanpa tanda jasa untuk masjid-masjid di Indonesia. Nah saat ini kita akan memberangkatkan 23 perwakilan khadimatul masjid dari wilayah DKI Jakarta dan juga Jawa Barat, dan insya Allah akan berangkat tanggal 13 Oktober mendatang. Dan tentunya ini tidak mungkin terlaksana tanpa peran dan kerjasama dengan MQ Travel juga. Terima kasih ya untuk bisa menjadi mitra kami untuk pemberangkatan umroh kali ini. Dan tentu konteksnya bukan hanya sekedar jumlah orang, tetapi kami benar-benar ingin mudah-mudahan memberikan nilai manfaat yang lebih mendalam terhadap para khadimatul yang sudah mungkin sebagian besar hadir pada acara siang ini. Mudah-mudahan memberikan perjalanan spiritual yang memberikan makna yang luar biasa, dan tentunya kami ingin seluruh untuk bisa tumbuh bersama dengan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia. Semoga ibadahnya berjalan lancar, sehat, kembali dengan aman, dan tentunya mendapatkan pengalaman spiritual dan keimanan yang jauh lebih baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan kolaborasinya dengan DMI, dengan Masjid Istiqlal dan juga dengan MQ Travel. Mudah-mudahan ini tentu tidak menjadi yang terakhir, tapi bisa terus berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih banyak untuk masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Vera yang telah memberikan sambutan pada kesempatan siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan Bisnis Istiqlal Global Fund, Ibu Deva Rahman. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kami hormati, banggakan, dan cintai Menteri Agama kami, Imam Besar kami, Bapak Profesor Nasaruddin Umar, ayah kami, guru kami. Yang kami hormati, AA, guru kita semua, dan juga tentunya yang mewakili Ketua Dewan Masjid Indonesia, dalam hal ini Pak Rudiantara, dan salam hormat kami, salam takzim kepada ayah kita, Bapak Yusuf Kala, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Vera Galuh, sahabat saya, Vice President General Secretary dari Danone Indonesia atau Aqua, kemudian Bapak Karyanto Wibowo, Public Affairs dan Sustainability Director Danone Indonesia, sahabat saya Bapak Arif Mujahidin, dan Bapak Rahmat Hidayat. Assalamualaikum Pak, ketemu lagi di sini. Sekjen dari Dewan Masjid Indonesia dan Bapak Imam Daruqutni hadir. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Sebetulnya perjalanan Aqua dan Danone ini bermula dari tahun 2024. Waktu itu mungkin sedikit background, Bapak Ibu sekalian, Indonesia sedang mendapatkan challenge ataupun tantangan adanya boykot untuk beberapa produk-produk yang sudah lama di Indonesia. Hanya Istiqlal yang membuka pintu untuk bisa membawa kembali para perusahaan-perusahaan ini untuk bisa terus berkiprah di Indonesia. Alhamdulillah, dan tepuk tangan kepada ayah kita semua, Ibu Bapak Profesor Nasaruddin Umar yang betul-betul pasang badan untuk teman-teman perusahaan yang sudah lama. Saya masih ingat saya dipanggil secara pribadi oleh Bapak Sandiaga Uno yang kebetulan adalah sepupu saya. Ketika itu beliau meminta tolong karena saya kebetulan di Majelis Ulama Indonesia dan kami beberapa teman di Majelis Ulama Indonesia membantu beberapa perusahaan untuk bisa masuk ke Istiqlal. Alhamdulillah, dan setelah 2 tahun bapak-bapak sekalian bisa berangkat umroh dan insya Allah tahun ini kerjasama dengan Istiqlal juga akan memberangkatkan ada beberapa pejabat dan personel dari Istiqlal. Insya Allah tahun depan Aqua akan berkontribusi, insya Allah berkomitmen untuk memberangkatkan para hadimatul masjid dan juga pegawai BPMI. Tepuk tangan untuk Aqua dan Danone. Memang jalur masuk ke Istiqlal itu melalui IGF, Pak Prof. Dan waktu itu memang saya masih ingat Pak Basit, Pak Mul, dan Pak Anol betul-betul membuka pintu bagi kita semua untuk bisa berkolaborasi. Dan Alhamdulillah, insya Allah tahun depan kita akan memulai program-program bersama Danone Aqua, terutama di bidang pengembangan ekonomi umat dan juga untuk kemaslahatan umat dan ekonomi secara keseluruhan. Sekali lagi saya berterima kasih. Mudah-mudahan ini adalah is a sustainable program for Istiqlal, and inshallah with your international network, we're going to expand especially the influence of Istiqlal across the globe, because Istiqlal is basically the 3rd largest mosque in the world.
nomor 3 terbesar di dunia dalam hal catering ataupun melayani jamaah masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan melalui Danone Aqua, one of the programs that we're going to have is actually putting Istiqlal and Cathedral as the World Intangible Heritage of UNESCO, insyaAllah. So, mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu, your support is very welcome and we really hope, kami mengharapkan banyak dukungan dan juga doa. Mudah-mudahan Istiqlal dan Danone Aqua mudah-mudahan semakin bisa berkolaborasi. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Deva Rahman atas sambutannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Darut Tauhid kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami persilahkan. Sambutan kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sedang menyaksikan pertemuan ini. Tidak ada pertemuan ini kecuali Allah yang menghendaki. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah sehingga kita mengenal Islam, hidup dalam Islam. Tidak mungkin kita bisa begini tanpa hidayah Allah. Dan segala puji bagi Allah yang mempersatukan kita dalam memuliakan agama Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pak Menteri, Pak Gok sekarang sudah jadi Menteri, saya jaga jarak memang. Saya ingat ketika beliau naik bis, waktu acara apa ya Pak? Biasanya, ayo Pak Menteri. Terus beliau mengatakan, enggak, sekarang yang di depan. Oh kenapa? Karena saya sekarang lagi jadi pejabat begitu. Wah ini mengesankan ya. Tidak akan berkurang kemuliaan dengan memuliakan yang lain. Juga Pak Rudi, ibu-ibu, bapak-bapak, para ulama, sahabat-sahabat sekalian. Apa Rasulullah diutus ke bumi? Berjuang pagi, siang, malam, tidak mengenal lelah. Ternyata satu patah kata, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Mengapa? Karena akhlaklah sumber kebahagiaan. Makin akhlak mulia, makin bahagia. Makin mulia akhlak, makin mulia hidupnya. Dan makin mulia akhlak, makin berpeluang meraih derajat tinggi di sorga. Masalah di negeri kita bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, tapi masalah masalah akhlak. Sepakat? Nah pertanyaannya, akhlak itu apa? Ayo Rugube. Akhlak itu respon spontan. Kalau sedang begini sekarang, semuanya sedang style yang terbaik ya. Nanti kalau ada masalah dikit aja, apa reaksi spontan kita? Nah itulah sebetulnya siapa kita yang sebenarnya. Diberi nikmat atau diberi musibah. Nah sumber akhlak itu adalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Jadi kalau disebut apa sih masalah terbesar negara kita? Secara sederhana masalah hati. Tuh kan nggak pada setuju. Setuju tidak nih? Hati. Mau di apapun luarnya casingnya dibagus-bagus, kalau hatinya nggak bagus susah. Menurut Rasulullah SAW, akhlak itu datang dari hati. Hati yang bagaimana? Kolbun salim. Nah mudah-mudahan perjalanan umroh, perjalanan kerjasama kita ini, goalnya satu, yaitu menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, buah dari kebersihan hati. Apakah umroh bisa jadi bersih hati? Tergantung.
Kalau niatnya baik, di sananya banyak belajar dan bermujahadah, baru bisa. Kalau enggak, pulang tuh jadi ujub. Kita sering lihat Pak, lagi umroh, lebih sibuk posting, ya kan? Ya Allah, padahal itu sedang ibadah. Kalau sesudahnya sih enggak apa-apa. Artinya tidak mudah. Kenapa orang susah sekali memiliki akhlak yang baik? Penyebabnya dua. Satu, lemah ilmu agamanya. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Do I have to speak in English? You can follow. Maksudnya kalau harus in English, I cannot ya. Sampai di mana tadi ya? Hah? Jadi Bapak Ibu, tolong Bapak-Bapak ya, ini tidak hanya yang mau umroh, tapi semua yang hadir ini tuh peringkat kesuksesannya tuh akhlak. Gak ada apa-apanya casing dunia ini kalau akhlaknya jelek. Jadi akhlakul karimah lah goalnya. Jadi tolong Bapak-Bapak yang akan berangkat, siapa yang umrohnya paling diterima Allah, gampang lihatnya. Yang paling bagus akhlaknya. Dari mana dapat akhlak yang baik? Intinya ada dua. Satu, mau belajar agama dengan benar. Kalau orang tidak belajar agama, tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah, sulit memiliki akhlakul karim. Tidak kenal Rasulullah, kita tidak tahu figur contoh. Tidak kenal Quran, tidak kenal agama, ini akan sulit. Makanya umroh itu harus belajar terus-menerus. Ini Pak Menteri, tapi sekarang haji sudah bukan di agama ya? Alhamdulillah, selamat Pak. Itu mah pertolongan Allah. Ngejungkalnya beberapa menteri agama kan di bab ini Pak. Iya kan? Nah, tapi mumpung gak ada menterinya kita aja Pak. Jadi harusnya 40 hari itu intensif sekali pesantren kilat di sana. Karena tidak ada acara lepas dari urusan dunia ketika ketuli di tanah suci. Intensif belajar dan riadoh, pulang 220.000 orang berubah, bisa mempengaruhi negeri ini. Tapi kalau umroh hajinya tidak intens belajar agama dan tidak intens juga punya goal perbaikan akhlak, bukan jelek tapi tidak jarang yang umroh itu tidak ada perubahannya. Karena berubah itu cuma dua kuncinya. Satu, paham agama. Yang kedua, mujahadah mengamalkan ilmu agama. Kalau tidak paham, tidak belajar, tidak paham, sudah tahu, tidak mau mengamalkan, tidak berubah juga. Nah mudah-mudahan saja umroh ini, maaf ya saya sebetulnya malu disebut dari MK, biasanya dari pesantren ya. Dan saya sangka juga ini ceramah biasa ya, ternyata dari MK, nggak apa-apa sekali-kali jadi pengusaha. Tapi aslinya maaf ya bapak-bapak yang mau umroh, nanti bapak di sana tiap hari belajar, di absen Pak. Kalau tidak belajar biasanya akan ada masalahnya karena frekuensinya jadi tidak sama. Contoh, mau naik bis kalau telat ditinggalin ya enggak? Karena menyusahkan orang yang sudah disiplin. Disiplin, nah ada yang dulu ditangkap oleh askar di sana, bukan dari kami, karena merokok di halaman masjid, di penjara. Ini tidak nakut-nakutin, ya enggak? Tapi jangan coba-coba aja Pak, ya nanti jadi bikin masalah, kami pulang, Bapak ditinggalkan, disiplin. Siap Pak? Siap tidak? Nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan kalau nggak ditinggalin di sana. Oleh karena itulah mudah-mudahan kebersamaan kita ini, goalnya sama, akhlakul karimah, dan sukses itu adalah masuk surga. Banyak belajar agama dengan ikhlas dan berusaha mengamalkannya dengan ikhlas. Insya Allah Allah akan merubah akhlak kita jadi lebih baik. Semoga kebersamaan ini sampai di surga. Sukses itu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Darut Tauhid Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan simak dan dengarkan bersama sambutan
dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum kepada Bapak Rudiantara. Kami persilahkan. Bismillah. Saya bawa contekan biasa. Anak madrasah itu disimpannya di sini gitu. Yang terhormat, izin saya menyapa ibu-ibu dong. Para ibumu, dan ibumu. Gurunda Prof. Nasaruddin, Yai Agim, dari Danon ada Bu Vera, juga WEF Fellow from Danon Headquarter, bonjour, bienvenue, and la Istiqlal Mosque. Pak Deva, teman-teman DMI, ada Pak Sekjen, tadi disebut ada Pak Imam. Dan namanya teman-teman dari PW, Pak Yai dari Jawa Barat, juga dari Jakarta. Dan mobil khusus ini rekan-rekan Marbot. Kita bicara masjid, jangan lupa Marbot. Marbot yang lebih dulu bangun daripada kalau kita mau sholat subuh sekalipun, yang buka masjid. Marbot yang menyalakan lampu. Marbot yang menyiapkan sound system. Itu muazin datang. Jadi kita juga harus menghormati Marbot. Saya atas nama Ketua Umum Pak JK, beliau tidak hadir, menyampaikan salam dan hormat untuk semua hadirin. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini dan nanti akan memberangkatkan Marbot besok rencananya. Dan kedua, selamat tentunya kepada rekan-rekan Marbot. Saya diberi waktu 10 menit, Prof. Ini masih ada 8 menit lagi kurang lebih. Saya akan gunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan umroh. Saya tidak seperti Agim yang menyitir hadis dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita sebagai orang Indonesia kita memberikan layanan kepada umat muslim Indonesia untuk melaksanakan umroh secara lebih nyaman, secara lebih terjangkau dari biaya, agar khusyuk di sana. Sekarang orang Indonesia yang pergi umroh 1 tahun itu kurang lebih 1,1 juta. Nomor 2 terbesar di dunia setelah Pakistan. Pakistan karena negaranya dekat. Dan Pakistan tidak harus selalu pakai pesawat kalau melaksanakan umroh. Dari kurang lebih 11 juta. Ini data yang saya peroleh dari teman saya, menterinya di Saudi Arabia. Jadi kurang lebih sebetulnya 5 tahun yang lalu kami sudah berbicara dengan Saudi. Karena Saudi ini dari sisi ekonomi mau merubah strateginya, yang negara yang berbasis minyak menjadi negara yang berbasis layanan, or services. Satu-satunya yang mereka kuasai di dunia adalah umroh dan haji sebetulnya. Karena kita tidak bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji selain ke Saudi Arabia. Baitullah ada di sana, jadi nggak bisa nggak. Mereka yang kontrol gitu. Nah, setelah diskusi, targetnya waktu itu, mereka ingin dari sekitar 11 juta saat itu menjadi setelah COVID agak turun, jadi 30 juta tahun 2030. Jadi penambahan kurang lebih hampir 19 juta. Bagaimana caranya? Hotel di sana tidak bisa nampung. Transportasi monopoli Sapko tadinya. Dirombak oleh yang namanya MBS, Muhammad bin Salman. Dirubah semuanya. Jadi sekarang pun waktu itu saya sampaikan, di Indonesia berubah. Tadinya umroh, mohon maaf, travel bureau, BPU, Biro Perjalanan Umroh, visa ke Kedubes Saudi Arabia. Dikasih dicap, mohon maaf, di situ salah satu sumber, kalau AAM bilang itu
salah satu sumber. Lamanya, biaya yang tinggi, dan lain sebagainya. Pemerintah Saudi Arabia ngerubah online semua. Orang sekarang tidak perlu lagi minta visa dari Kedubes Saudi Arabia untuk orang tidak perlu lagi ke travel BPU ya, untuk pergi. Bisa lewat online dan lain sebagainya. Dunia berubah. Sekarang kita bagaimana? Nah, waktu itu dirancang oleh kita cara baru. Di demo saya. Ini mungkin kalau di browsing tahun 2018 di situ ada Rudiantara di demo oleh siapa? Oleh Ampuh, oleh semuanya. Iya, karena apa? Karena mereka menguasai semua. Istilahnya mohon maaf saya katakan kartel. Sayangnya memang itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang tentang umroh itu tahun 2018. Diwajibkan melalui Biro Perjalanan Umroh. Semua yang monopoli tidak diatur, tidak berpihak kepada rakyat akan meningkatkan biaya. Nah, jadi caranya bagaimana? Waktu itu kami berpikiran, kalau Indonesia saja tahun 2030 target 30% dari 30 juta, berarti 3 juta. Berarti naiknya kurang lebih 2 juta. 1 tahun. 2 juta itu 365 hari. Sehari kita harus berangkatkan 5.000 yang mau umroh di Indonesia. Itu kecil, 3 juta. Umat muslim berapa di Indonesia? Banyak sekali. Kalau mau haji, daftar tunggu berapa? 25 tahun bahkan sekarang. Jadi berpikirnya bagaimana menjalankan umroh ya, secara lebih terjangkau, secara lebih nyaman. Caranya dirubah. Kita harus membuat sesuatu, bekerja sama dengan Saudi. Mengapa? Salah satu yang paling mahal dari komponen umroh adalah transportasi udara. Jadi kita harus punya airline yang khusus menerbangkan yang mau umroh dari Indonesia ke Saudi Arabia. Mungkin hanya ke Jeddah saja, nanti kalau mau ke Madinah, ya dari Jeddah ke Madinah diatur. Jadi kalau sekarang kan ada yang ke Madinah, ada yang ke Jeddah gitu ya. 5.500. Nanti nih, kalau kita terjadi 2030, 5.500 sehari, dihitung-hitung. Kita itu harus mempunyai pesawat Airbus A380 yang Indonesia, Garuda tidak punya. Lion Air tidak punya. Kita harus punya 15 A380 yang kerjanya hanya ngangkut orang Indonesia setiap hari ke Jeddah. Airportnya di Cengkareng harus dirubah karena itu double decker. Karena menampung hampir Airbus sekarang bisa sampai dengan 800 kalau ekonomi 800. Jadi sekali terbang. Jadi kita harus punya kami hitung ada 15 sampai 17 Airbus A380. Orang Indonesia kalau umroh, makanannya maunya apa? Bakso, tahu, tempe, sama lah kita. Sayur asam. Kita selalu cari gitu. Sesekali ke Albaik, oke lah. Gitu. Tapi larinya ke sana. Beras pun kita nggak mau yang perak. Beras dari Pakistan. Kita harus punya kargo. Kami hitung pesawat A38, A330A. Itu nggak ngangkut orang. Ke sana terbang ngangkutnya beras, tempe, tahu, bakso dan lain sebagainya ke sana. Pulangnya bawa air zam-zam, pulangnya bawa kurma. Jadi yang mau umroh itu sebelum berangkat itu sudah tahu. Saya pulang itu mau beli kurma. Kurma apa? Kurma ajwa, berapa kilo dan lain sebagainya. Kita persiapkan gudang di sini yang besar. Jadi orangnya belum pulang umroh itu kurma, itu sejadah udah sampai rumah. Kita kan biasa, kalau kita kan ngantar pakai Gosen, pakai Gojek, dan jadi ekosistemnya sudah ada gitu loh. Wah, dihujat saya. Ini karena akan merugikan Biro Perjalanan Umroh. Saya katakan enggak. Karena kalau 3 juta, yang 1 juta yang sekarang siap tahun itu masih diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Umroh. Justru di sini lebihnya. Mengapa? Ini kan penyelenggaraannya menjadi lebih baik, ibadahnya menjadi lebih khusyuk, dan peran daripada mutawif tetap ada. Gak mungkin mutawif hanya lewat ponsel terus. Nah inilah yang dipikirkan. Dan 2018 saya sama Pak JK pada saat itu berkesempatan ke MBS di Argentina. G20. Kami laporkan. Ini kayak begini. Terus katanya dia bilang. Kenapa? Kita butuh dukungan Saudi Arabia. Kalau tidak, itu pesawat kita punya berapapun tidak boleh mendarat di sana. Yang ngontrol itu, yang memberikan hak untuk landing itu ya Saudi.
Yang memberikan hak untuk masuk visa itu ya Saudi. Tetapi kita tidak boleh, perusahaan ini atau organisasi tidak boleh dikuasai oleh perusahaan tertentu. Jadi pendanaannya pun mayoritas harus crowdfunding. Urun dana siapa? Individu yang mau umroh. Jadi dia pun sebagai tabungan dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus ada masuk dana dari Saudi Arabia. Karena kalau misalkan kita sewa, ya kalau pakai bendera Saudi Arabia, pendanaannya pasti akan lebih efektif. Nah inilah pemikiran. Saya masih punya, katakanlah, bukan hanya mimpi ya. Saya sudah bicara dengan beberapa teman, ayo kita dorong lagi ini. Karena tidak dilakukan apapun, yang BPU, ya, punten. Mungkin kalau dibandingkan 5 tahun lalu, berbeda dengan sekarang. Prosesnya tahu juga cara minta izin dan lain sebagainya. Nginepnya pun tidak harus di hotel. Sekarang di Saudi Arabia pun kita ada yang namanya ride hailing kan. Ada yang namanya kayak Gojek di sini. Ada yang kayak Uber, Grab di sini. Udah di sananya udah berubah dan yang kontrol di sana. Karena bagaimana kita manfaatkan ini semua, tujuan cuma satu. Bagaimana membuat orang Indonesia bisa beribadah ke Baitullah secara lebih nyaman, secara biayanya lebih terjangkau. Itu loh kenapa. Nah satu lagi, saya bicara dengan salah satu kiai yang ekonomi syariahnya jago, bagus benar di Indonesia. Bagaimana memanfaatkan, kita minta izin karena kenal menteri sana, minta izin untuk bangun kayak apartemen di mana? Nanti kalau musim haji apartemennya digunakan yang haji, karena kan mabit di sana. Tapi kalau tidak haji kan kosong, nggak ada yang pakai. Sekarang kan itu dipakai oleh yang umrah, orang Indonesia yang umrah. Bagaimana ke Mekahnya? Itu ada kereta, keretanya Al-Masair Al-Mugadasah. Memang dia sampai dengan Haramain. Dari Haramain itu gampang lah diatur sampai ke Mekahnya, ke harumnya. Jadi semua kalau kita berpikir besar, kita punya kemampuan. Jangan lupa, kalau teori ekonomi, kita ini mempunyai namanya economic of scale. Kalau economic of scale kita mainkan, cost per unitnya, biayanya. Nah, walaupun tidak di tempat Prof mengenai penyelenggaraan umroh, tapi setidaknya sebagai menteri, kan yang mau pindah pun ke sana kementeriannya mungkin saya tidak tahu ya. Tapi orang-orangnya adalah orang-orangnya Prof, orang-orang Kementerian Agama sekarang yang di carve out. Kalau tidak mereka nggak akan jalan. Nah ini mungkin nanti lewat Prof sebagai menteri bisa memberi pengaruh. Kita lihat tahun 2030, kita lihat tahun 2030. Mungkin bukan untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita. Kita beribadah ke Baitullah. Sekali lagi dengan kenyamanan yang lebih, dengan biaya jauh lebih terjangkau agar ibadahnya bisa. Teman-teman semua, mungkin ini yang saya sampaikan lebih banyak daripada yang tadi dua tadi ucapan. Tamatnya. Satu lagi kenapa yang tadi saya katakan, kenapa ya, di Saudi Arabia mungkin ada siapa yang pernah ke Al-Ula terakhir? Tentu tidak ke Madain Saleh. Al-Ulanya. Al-Ula itu sudah dibuka resort internasional yang luar biasa. Banyantri ada di sana. Nah, kalau sejarahnya dulu kan, tarikhnya dulu waktu Nabi melakukan ekspedisi ke Tabruk, taranya sana. Singgahnya di Al-Ula, karena Al-Ula tempat air dan lain. Memang Rasul itu tidak memperbolehkan ke Madain Saleh. Itu kan bangsa Samud di sana, ya, bangsa yang harus kita. Bagaimana pola Saudi Arabia, ubah mindset, ubah caranya, merubah. Kita yang punya. Kalau kita biar demikian, dan bila ada kekurangan, dan terakhir kepada saudara-saudara hadirin, saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, kepada yang Muhammadiyah fastabihul khairat, dan yang lainnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih kepada Bapak Rudiantara yang telah memberikan kata sambutannya pada kesempatan siang hari ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya marilah kita akan simak dan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal dan dilanjutkan dengan seremoni pelepasan. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu basir. Walhamdulillahil qail. Di depan Pak Im. Walhamdulillahil qail fi kitabil aziz. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama, Agim, sahabat lama yang tidak pernah pudar, baik oleh saya maupun oleh beliau insya Allah. Yang sama-sama kita hormati, sering saya kagumi, Pak Rudiantara. Setiap kali bicara itu selalu ada yang baru, terutama data-data kuantitatif banyak sekali ilmunya beliau. Bersyukur kita ada orang seperti beliau masih mau mewakafkan dirinya ngurus masjid. Biasanya orang-orang pintar itu nomor sekian kan masjid, beliau mau ikut bergabung dengan DMI, dan buktinya siang waktu istirahat ini pun juga mau bersama kita di sini. Itu yang saya hormati rekan-rekan dari Denon Group ini, Mbak Vera, sahabat COVID, mulai dari COVID, memenuhi beberapa gudang di sini dengan air aqua untuk umat, banyak memberikan bantuan kepada umat, dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada umat, jangan orang yang banyak berbuat baik kepada umat. Falsafahnya seperti itu, kata Agim. Yang juga together with us also here, one of the representative from Paris, siapa namanya? Siva, welcome to Indonesia, Miss Siva. Kemudian Pak Imam Daruqutni, Wakil Ketua Umum, dan juga sekaligus Wakil Rektor 1, bahkan Acting Rektor Universitas PTIQ Jakarta. Kemudian ada Pak Arif Mujahidin juga, dan Sekjen TMI, sahabat kita Pak Rahmat Hidayat, dan tentu yang saya banggakan adinda kita Pak Deva Rahman, yang Direktur
IJF sekarang yang banyak membuat terobosan di Istiqlal. Serta Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada sahabat-sahabat rekan-rekan yang terpilih yang diundang Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi akan menunaikan ibadah umrah. Tentu terima kasih kita juga kepada Aqua yang memberikan kemudahan itu dan tentu juga kepada Agim yang punya MQ Group ini mau memberikan fasilitas berumrah, bukan saja memberikan fasilitasnya tapi ilmu-ilmunya. Saya sangat terkesan istilah itu Kak Agim. Jadi umrah itu jangan hanya umrah tapi jadikan pesantren kilat. Terima kasih. Saya akan mohon izin hak paten ini saya akan kutip juga nanti di kesempatan. Minta izinnya. Ya, benar itu bahwa masa umrah itu sekian hari. Tapi memang harus travelnya seperti punya Agim. Dia mampu menjadi narasumber. Kan banyak juga tuh punya travel tapi boro-boro jadi narasumber. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua saya ingin sampaikan, ya Istiqlal ini masjid kita. Jadi saya bukan ahlul bait di sini, saya bukan sahibul bait. Pak Rudi, kita semuanya adalah sahibul bait. Kebetulan saya hanya diamanati untuk jadi ya namanya aja imam besar, padahal banyak lebih besar. Di Masjid Istiqlal ini ya, kami membuka peluang kepada siapapun yang akan membantu pemberdayaan umat dan warga bangsa Indonesia. Definisi saya tentang masjid adalah tempat untuk memberdayakan umat. Bahkan menurut Pak JK, tempat untuk memberdayakan dan diberdayakan. Jadi fungsi masjid itu ada awalan ada awalan di. Memberdayakan dan diberdayakan masjid. Selama ini kan kita yang memberdayakan masjid. TMI punya moto memberdayakan dan diberdayakan masjid. Saya kira ini yang paling bagus kan itu sesuai dengan masjidnya Nabi kan. Masjid Nabi itu betul-betul bukan diberdayakan oleh umat tapi masjid itu yang memberdayakan umat. Awal-awalnya memang memberdayakan masjid tapi belakangan diberdayakan oleh masjid. Itulah sebabnya begitu efektifnya masjidnya Rasulullah pada waktu itu, terutama Masjid Kubah, masjid pertama dibangun itu, sampai ada konglomerat Yahudi 2 orang cemburu. Ini dalam waktu dekat followernya Nabi Muhammad ini kok begitu besar, berlipat-lipat ganda. Nah kita sudah sekian lama di sini, karena Yahudi di Madinah itu seperti orang Cina di Indonesia ini, minoritas tapi dia menguasai 7 oasis besar di Madinah. Lalu pelajari, ternyata kata kuncinya adalah peranan Masjid Kubah, pemberdayaan masjid. Itulah dia digodok, masjid menjadi sekretariat negara, masjid menjadi Baitul Mal, masjid menjadi kantor pengadilan, sekolah, balai pertemuan, rumah sakit, ya latihan bela diri, kemudian tempat hiburan, dan balai keterampilan, dan memang rumah ibadah juga. Kalau begitu kita bikin juga. 2 konglomerat Yahudi ini nekat membangun sinagognya nempel di Masjid Kubah. Keberatan sahabat. Kira-kira ekspresinya sahabat itu sama dengan ekspresi kita di sini kalau marah-marah terhadap umat lainnya. Kurang ajar. Masa bikin rumah ibadahnya nempel di masjid. Akhirnya sampai persoalan itu kepada Nabi. Nabi sebagai orang yang arif. Dan Nabi
Siapa Pak RT-nya di sini? Saya Pak, saya Rasulullah, orang yang paling dituakan di tempat ini. Saya ingin tanya, kata Nabi, siapa yang punya tanah itu? Sepengetahuan kami, yang punya tanah itu memang dia ya Rasulullah. Kata Nabi, ya kalau dia yang punya kenapa harus dilarang membangun? Tapi ini kan sinagog, nah kita masjid. Nabi ya, tapi itu kan tanahnya orang. Akhirnya dibiarkanlah dua konglomerat itu membangun sinagognya. Minggu berikutnya konglomerat itu datang mengontrol bangunannya. Pas salat duhur, Bilal azan sampai kepada ucapan hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan. Kaget dia. 2 kali hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan. Dua konglomerat ini datang. Apa maksudnya itu hayya 'alal falah ya Rasulullah? Oh iya, masjid ini berfungsi untuk meraih keberuntungan. Kita panggil orang untuk meraih keberuntungan ke masjid karena di masjid ini banyak sekali. Itu tadi memberdayakan orang. Kata dua Yahudi ini, lah tujuan kami akan membangun sinagog seperti itu. Nah kalau memang masjid itu berfungsi seperti itu, kenapa saya harus membangun lagi di sini? Kalau begitu kami tidak lanjutkan pembangunan ini, perluas saja, ambil alih aja. Coba kalau mengikuti pendapatnya sahabat yang merespon secara, istilahnya Agim tadi, respon spontanitas. Itu definisi baru juga buat saya. Akhlak itu adalah respon spontanitas. Saya kira itu makna aktual yang harus dimasyarakatkan. Tuh. Jadi bagaimana respon spontanitasnya sahabat? Tidak boleh, ini masjid itu sinagog, masa mau dampingan? Tapi akhlaknya Nabi tidak memberikan respon spontanitas sama dengan sahabatnya. Itulah Nabi selalu, atau bukan selalu, sering tampil beda dengan mayoritas. Jadi kalau ingin pencontoh Nabi, jangan selamanya mencontoh mayoritas. Karena Nabi tidak pernah diutus, tidak pernah berada pada awalnya mayoritas. Nabi diutus sebagai komunitas minoritas, walaupun belakangan menjadi mayoritas. Nah, seandainya pendapat sahabat tadi diikuti, sejarahnya akan lain. Tapi karena Nabi memberikan pertimbangan rasional seperti itu, puas semuanya kan. Jadi inilah, masjid itu adalah rumah kemanusiaan, rumah persaudaraan, rumah pemberdayaan. Mari kita rubah semua masjid fungsinya seperti itu. Pak Rudi, kalau Pak Cete pernah saya dengar cerita gini. Keuntungan yang diperoleh supermarket itu hanya 4 triliun per tahun. Maka itu digulung oleh minimarket. Keuntungan minimarket per tahun. 3 tahun yang lalu saya dengarkan Pak Cete ini. Mungkin lebih banyak lagi sekarang. Itu 40 triliun per tahun. Kalau Mbak Deva nanti mampu menciptakan sistemnya berkelanjutan, mempengaruhi 800.000 masjid di Indonesia, katakanlah separuh pasar minimarket itu diambil alih. Karena semuanya orang punya handphone, dan membeli sambil beramal, dan insya Allah pasti halal. Dan masjid itu berada di tengah-tengah perkampungan masyarakat, sangat strategis untuk menggeser atau paling tidak berbagi dengan minimarket. Di Istiqlal kita sudah ada MOU dengan PT Pos, Gojek, jadi pesanan konsumen misalnya kebutuhan pokok 15 menit berikut diantarkan ke rumahnya tanpa harus bayar uang parkir preman di minimarket itu.
bayar parkir segala macam, tol. Nah, jadi mari kita wujudkan masjid ini sebagai rumah pemberdayaan. Yang ketiga, mengenai teman-teman yang akan umrah. Sedikit melihat ini, manasik umrah khadimatul masjid. Mungkin di dalam sigat bahasa Arab, apabila yang disebutkan itu mu'annas, maka yang termasuk itu hanya mu'annasnya, tidak termasuk mudzakarnya. Tetapi sebaliknya, apabila yang disebutkan itu sigat mudzakarnya, otomatis mu'annasnya juga ikut di dalamnya. Maka itu aqimus shalah itu sigat muzakkar, tidak perlu diulang. Aqimu wa aqimnas shalah. Assalamualaikum tidak perlu lagi wassalamualaikumnah. Karena kalau kita menggunakan bahasa Arabnya muzakkar, otomatis perempuannya masuk di dalamnya. Tapi kalau ditekankan di situ muannasnya, maka muzakkarnya tidak masuk. Ini yang lebih tepat, bukan manasik umrah khadimatul masjid, tapi khadimul masjid. Khadimatul masjid itu pelayan-pelayan perempuan di masjid. Kalau khadimul masjid, pelayan masjid, boleh laki, boleh perempuan. Dan yang dilayani bukan hanya satu masjid, saya kira banyak masjid. Jadi khadimatul masajid. Biar apa ya? Nanti kalau orang ngerti bahasa Arab, oh yang dihajikan itu cuma cuma perempuan. Padahal kenyataannya laki-laki juga banyak, ya kan. Dan selamat kepada yang berangkat umrah. Mulailah pesantren kilatnya nanti. Di umrah ini dibawa asuhan Agim, guru kita. Jangan khawatir, saya percaya betul siapa Agim. Jadi tidak perlu dia khawatirkan apakah alirannya apa atau bagaimana. Pokoknya aliran Agim, itu aliran Indonesia. Demikian saya kira Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada malam ini, terutama Mbak Vera dan kawan-kawan. Ya. Kamilah yang membuka pintu untuk Anda. Bahkan sedikit saya tambah, saya undang beberapa pengusaha yang datang pada satu saat di sini. Kinanya banyak, agamanya apapun, pokoknya pengusaha. Mereka mungkin mengira saya akan minta bantuan fundraising. Tapi apa yang saya ucapkan pada waktu itu benar-benar sangat kaget mereka. Penuh di sini Pak, sampai ke sana tuh. Kita undang pengusaha, kita yang jadi hostnya di sini. Pada yang nanya ini Pak Nasar mau bangun apa lagi ini? Kita dikumpulkan. Mereka sebetulnya mau menyumbang. Ini banyak sekali bantuan-bantuan non-muslim di Istiqlal. Kita ada 24 kamar hotel di sini, itu dibantu oleh teman-teman non-muslim. Kita kurbannya, lebih banyak kurbannya non-muslim daripada orang Islam. Sapinya gede-gede. Sampai katedral pun juga. Ya, jadi kita nggak minta, dia bawa sendiri. Apa namanya kurban, pokoknya ya hibalah untuk berikan gizi gratis kepada umat Islam. Enggak mungkin mereka akan menyumbang seperti itu kalau dia tidak melihat Istiqlal ini sebagai tempat berlindungnya orang-orang yang dikerahkan. Jadi ketika saya naik, saya juga memang sengaja tidak menyampaikan untuk apa kami undang. Pokoknya silaturahim dengan para pengusaha. Datanglah sekian banyak pengusaha. Bapak Ibu sekalian, kami mengundang di sini bukan untuk minta, tapi hanya untuk memberikan semangat, memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya, para pengusaha. Kenapa? Karena
di dalam ajaran agama kami, kita diminta untuk membantu kaum mustadafin. Apa yang dimaksud mustadafin? Dari akar kata dhaifah, lemah. Mustadafin itu bukan hanya orang miskin, tapi orang kaya yang dipres dari atas menindis, dari bawah meneror, dari samping itu mengepung dengan kondisi yang tidak baik, maka itu juga sebetulnya adalah mustadafin. Jadi definisi mustadafin itu bukan hanya secara ekonomi melarat, tetapi yang tercekam, yang terjajah, yang terpressure, maka itu termasuk kategori mustadafin. Dan agama kami yang kami anut, Islam, diminta untuk membantu, membela kaum mustadafin. Saya tahu bahwa sekarang sedang gencar-gencarnya memburu pajak. Dan yang diburu itu adalah yang pengusaha-pengusaha yang formal. Dan pengusaha-pengusaha yang tidak formal itu luput dari buruan. Sehingga jangan-jangan kita ahli memburu binatang di kebun binatang. Yang lepas-lepas itu, yang liar itu malah dibiarkan tidak disasar. Yang disasar terus di dalam kandang, nggak bisa kemana-mana. Jangan-jangan yang ini itu tekanan dari atas, tapi tekanan dari bawah juga ada. Apa misalnya, wah dicemarkan, seolah-olah itu tidak halal. Wah dicemarkan itu misalnya pro apa gitu ya. Jadi tekanan dari atas, tekanan dari bawah. Belum lagi saingan-saingan samping ini. Yang ke samping ini juga sangat gencar tuh. Ada fitnah dan segala macam. Akhirnya maju kena, mundur kena, ke atas salah, ke bawah juga salah. Bagaimana kita bisa berkreasi kalau kita berada dalam keadaan mustadafin seperti itu? Maka itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengajak kita berdoa di rumah Tuhan ini. Bagaimana supaya kita terlepas daripada cengkeraman, belenggu, kesulitan yang Bapak Ibu. Hanya itu yang saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan itu. Apa yang terjadi sesudahnya? Bapak Ibu sekalian, ada yang sangat terharu. Pak, tidak pernah kami mengalami pemandangan perlakuan seperti ini. Ternyata ada yang memperhatikan kami. Kalangan dunia usaha seperti ini. Dan ternyata Istiqlal lah yang mengerti keadaan kami yang sebenarnya. Nah setelah itu, Pak, saya memang tidak seuntun dengan dulu-dulu. Tapi kalau Istiqlal mau melakukan apapun, kami siap membantu. Dan saya merasakan itu, Pak. Dalam tempo 5 hari, WA, saya teleponan, saya WA kepada teman-teman. Ini COVID-19 seperti ini, banyak sekali orang di PHK. Banyak sekali orang nggak punya kerjaan. Banyak sekali kemelaratan pada waktu itu. Masjid Istiqlal tidak boleh diam. Masa melakukan pembiaran, jamaahnya nggak ada yang datang. Bagaimana bisa makan anak-anak? Jadi saya waktu itu minta pada teman-teman mau gabung dengan Istiqlal, monggo. Mari kita kumpulkan dana yang kita akan berikan kepada mereka yang terpapar COVID. Baik terpapar secara ekonomi maupun terpapar dengan memang sakit ya di rumah sakit. Apa yang terjadi setelah itu? Bapak Ibu sekalian. Terkumpul dana sekitar 22 miliar dalam tempo 5 hari. Saya pikir kami akan mengumpulkan 100 juta, 200 juta. Dan di bagian belakang situ penuh dengan biskuit,
Indomie, dan Aqua sendiri itu satu blok dia kuasai. Jadi siapapun datang, kita akan bagikan. Dan itu lintas agama. Bukan saja yang dibantu umat Islam, tapi non-Muslim pun juga dibantu oleh Istiqlal. Ada hadisnya kan. Ada perempuan tua Yahudi sakit. Kenapa sakit? Mungkin kelaparannya Rasulullah. Kenapa? Dia miskin. Apa kata Rasulullah? Merespon itu. Ambilkan dari Baitul Mal. Orang lapar, perut lapar itu tidak ada agamanya. Jangan melihat agama apa bagi perut yang kelaparan, ambilkan dari Baitul Mal. Inilah Rasulullah. Bahkan Rasulullah dalam hadis loh ini. Ada rumah ibadah gereja. Mangkrak bertahun-tahun. Kasihan tuh umatnya mau melakukan kebaktian. Tapi enggak ada rumah kebaktiannya. Bantu dia menyelesaikan rumah ibadahnya yang mangkrak. Ambilkan dari uang hibah. Jangan ambil dari zakat dan wakaf. Itu ada naskahnya. Di daerah lain, kejadiannya sama. Nabi mengirim surat melalui sekretaris pribadinya Zaid bin Sabit. Saya mendengarkan ada rumah ibadah di negerinya mangkrak sehingga umat itu tidak bisa melakukan ibadah. Bantu dia dari hibah. Ini Nabi. Jadi Rasulullah betul-betul kata Agim, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Perhatikan hadis itu. Nabi tidak mengatakan innama bu'istu li ubda makarimal akhlak. Kami diutus untuk memulai penyelenggaraan akhlakul karimah. Li utammim artinya menyempurnakan. Berarti apa yang sudah baik jangan dirombak. Apa yang sudah positif jangan dihancurkan lagi. Wala takunu kalladzina qadat gazlaha min ba'di quwwatin angkatha, itu kata Al-Qur'an. Janganlah kalian seperti perempuan yang memintal kainnya setelah jadi lalu diberantakin kembali. Ayat. Jadi mari kita mengajari umat kita menjadi matang dalam menyikapi persoalan. Itulah ilmu baru yang saya peroleh lagi dari Agim. Akhlak ialah respon spontanitas. Kita seperti apa terhadap persoalan yang menerpa kita. Salah gak Agim? Begitu bukan maksudnya Agim? Reaksi spontanitas. Jadi aslinya orang itu kita lihat. Kalau nggak ada masalahnya, menasihati orang kena musibah, ya enak, lancar tuh. Begitu dia kena musibah, apa reaksinya dia? Ya kayak gitu. Terima kasih Agim. Man alamani harfan, kuntulahu abadan. Siapa yang mengajariku aku satu huruf, aku rela jadi budaknya. Saya menjadi budaknya Agim. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan aja menjadi Menteri Agama Imam Besar. Saya tidak pernah, jarang saya pakai atribut Menteri Pak. Saya tidak ingin lambang ini menjadi pemisah antara satu sama yang lain. Teman-teman di sini, rapat saya memang rajin pimpin rapat setiap minggu. Menteri Agama breakfast meeting tidak pernah ada sebelumnya itu. Tapi bukan mengomando, tetapi mari kita share. Saya banyak belajar ke Pak Rudiantara, Presiden, Komisaris Utama PT Semen. Hanya beberapa tahun bersama Pak. Kalau beliau memimpin rapat, ada orang yang dikeruni seperti ini. Saya bertambah bodoh kalau dekat dengan Agim, dekat dengan Pak Rudiantara. Jadi betul-betul saya ini masih harus banyak belajar, banyak pada Bapak Ibu sekalian juga. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan kami mohon kesediaan kepada beliau untuk tetap berada di depan karena kita akan masuk ke acara seremoni pelepasan umroh. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami juga mengundang dan mohon kesediaannya kepada Ibu Ferah Galuh dan juga Ibu Deva Rahman, serta Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Bapak Rudiantara untuk dapat bergabung ke depan dan ikut dalam prosesi pelepasan umroh pada hari ini. Dan selanjutnya kami undang ke depan juga perwakilan dari jamaah. Yang pertama adalah Bapak Akmil, yang kedua adalah Bapak Erwin Suherwin, dan yang terakhir adalah Bapak M. Agung. Kepada perwakilan jamaah kami persilakan untuk menuju ke depan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pelepasan umroh ini akan ditandai dengan pemberian secara simbolis kain ikhram kepada perwakilan dari jamaah yang akan berangkat pada tanggal 13 Oktober tahun 2025 besok. Dan untuk yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, untuk dapat menyerahkan kain ikhram kepada Bapak Akmil. Kepada beliau kami persilakan. Inilah penyerahan secara simbolis kain ikhram kepada perwakilan jamaah yang akan berangkat pada tanggal 13 Oktober tahun 2025. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rudiantara untuk menyerahkan kain ikhramnya kepada Bapak Herwin Suherwin. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ferah Galuh Sugianto untuk dapat menyerahkan kain ikhramnya kepada Bapak Muhammad Agung. Dan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami juga mempersilakan kepada tamu VIP dan juga Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk bisa berfoto bersama dengan perwakilan jamaah yang mendapatkan kain ikhram pada kesempatan siang hari ini. Kami persilakan. Selanjutnya kepada perwakilan jamaah untuk dapat kembali ke tempat, dan kami mohon kesediaan pada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Bapak Rudiantara serta Ibu Deva dan Ibu Vera untuk berfoto bersama. Dan kami mohon bersiap-siap seluruh jamaah dan manasik umroh yang akan berangkat pada esok hari agar bisa berfoto bersama dengan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Bapak Rudiantara serta Ibu Ferah Galuh Sugianto dan juga Ibu Deva Rahman. Kami persilakan untuk kemudian menuju ke depan. Inilah 23 jamaah dan manasik umroh Khadimatul Masjid yang akan berangkat pada tanggal 13 Oktober tahun 2025.
Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta tamu VAK yang lainnya. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula karena acara ini akan kita tutup dengan pembacaan doa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abu Hurairah Abdus Salam. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat semula karena sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti pembacaan doa dari akhir kegiatan acara ini. Sekali lagi kami persilakan sebelumnya untuk kembali ke tempat semula. Baik, para perwakilan jamaah yang akan berangkat kami persilakan untuk kembali duduk di tempat yang telah kami sediakan. Baiklah, habaib Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon untuk tetap duduk di tempat semula karena sebentar lagi kita akan ikuti doa bersama. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abu Hurairah Abdus Salam. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama menengadahkan tangan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan kita pada hari ini dan perjalanan umroh kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana nas'aluka bismikar rahmanur rahim. Bismikar rauful wadud. Bismikar rahmanur rahim. Bismikal hannanul mannan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma afid ala aqwalina wa af'alina bil amanah wahfazna minal ghishi wal khiyanah wa la taj'alna mimman dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya Allah, jadikan program, rencana, kegiatan dan seluruh pekerjaan kami berakhir dengan baik, sukses dan penuh keberkahan. Ya Allah, jauhkan kami dari kekecewaan, kegagalan, malapetaka, musibah, dan segala bencana dunia dan adab akhirat. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami kejujuran dan amanah dalam setiap ucapan dan perbuatan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari kecurangan dan pengkhianatan dalam pekerjaan dan dalam tugas yang diamanahkan kepada kami. Ya Allah, jangan Engkau masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia ini, sedang mereka mengira telah berbuat yang terbaik. Allahumma bika nasta'in wa alaika natawakkal Allahumma dhallil lana sububata amrina wa sahhil alaina masyaqqata safarina. Allahumma rzuqna minal khairi akthar mimma natlub wa kafa anna kulla syarr. Allahumma taqabbal ibadatana wa umratana waj'alha mabruratan maqbulah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma rzuqna al-audah ila baitikal haram miraran wa tikraran wa anta radin anna ya arhamar rahimin. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu kami bertawakal. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Jauhkan kami dari segala kesulitan dalam perjalanan kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan melebihi apa yang kami minta. Dan jauhkan kami dari segala keburukan dan kejahatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh ibadah kami. Terimalah ibadah umrah kami. Jadikan umrah yang mabrur dan makbul. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni semua orang yang memiliki hak atas kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesempatan untuk selalu kembali ke tanah haram, ke Masjidil Haram, Masjid Haramaini berulang kali, sedangkan Engkau
ridho kepada kami. Wahai Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah wa hadal juhdu alaikat tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini. Dan saya mohon izin kepada yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, dan juga pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, serta pimpinan Darut Tauhid, serta Vice President General Secretary Indonesia, agar dapat meninggalkan tempat dan kami persilahkan untuk melakukan aktivitas berikutnya. Dan mewakili seluruh tim yang bertugas memohon maaf apabila ada khilaf dan ucam, dan sampai jumpa pada kegiatan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.